Diaktifkan, Bu. Baik. Oke, saya mulai ya, Bu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya, anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi. Pagi, Bu. Apa kabar semuanya? Saya harap semua dalam keadaan sehat ya. Jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan karena di masa ini kita sedang mengalami pandemi. Jangan lupa memakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Coba Tarno mana? Sutarno, pimpin dulu doa. Ya, Bu, hadir, Bu. Siap, Bu, hadir. Baik, kawan-kawan semuanya, sebelum ya. kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Saya mau ngecek hadiran siswa dulu. Nih, hadir semua atau enggak ini? Hadir, Bu. Siti masuk hadir. Hadir, Bu. Gimana ini Siti hadir? Kok enggak hadir Kak Tati? Hadir, Bu. Tati belum hadir. Sepertinya hadir semua ini ya hari ini ya. Iya, Bu. Kita mulai pelajaran Iya, Bu. hari ini. Nah, kita mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya, saya kembali mengingatkan kalian. Ingat nggak nih dengan materi kita minggu lalu? Yang mengenai penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode eliminasi dan metode substitusi. Siapa yang masih ingat? Ingat, Bu. Boleh, tenang. Oke, Rini. Apa itu Rini yang kamu Iya, ingat? Bu. Metode substitusi, Bu. Ya. Apa itu metode substitusi? Iya, metode substitusi itu mengubah persamaan ke bentuk Y sama dengan AX tambah B atau X sama dengan AY tambah B, kemudian disubstitusikan ke persamaan yang lain, Bu. Oke, bagus sekali. Nah, bagus ya Rini ya. Berarti kamu ingat materi yang minggu lalu. Nah, bagaimana dengan yang metode eliminasi? Gimana dengan siapa yang tahu metode eliminasi? Ya, Bu. Iya, oke, silakan. Eliminasi adalah menghilangkan salah satu variabel dari dua persamaan. Jika sudah didapat variabel satunya, maka kita lakukan hal yang sama untuk mendapat variabel lainnya, Bu. Oke, baik. Berarti sudah paham ya. Kita sudah bisa melanjutkan ke materi hari ini, yaitu mengenai cara penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode gabungan. Oke, sebelumnya coba amati dulu gambar yang saya sajikan. Oke, sudah nampak gambarnya? Belum, Bu. Belum nampak lagi, Bu. Sedang proses. Bentar, lagi proses ya. Nah, ini dia gambarnya. Nah, coba kalian amati gambarnya. Ada apa aja di situ? Ada lilin, Bu. Ada lilin, Bu. Kemudian Ya, kemudian ada apa lagi? Ada lilin kuning, Ada lilin putih, ada lilin kuning. Ada harga Dan ada lilinnya, harganya, Bu. Bu. Oke, nah cara Lisa untuk menentukan strategi untuk menentukan harga lilin kuning dan lilin putih? Ada yang tahu?
bagaimana Bisa strateginya? menggunakan metode substitusi dan eliminasi, Bu. Bisa menggunakan Oke, metode substitusi dan eliminasi, Bu. Rasikin, mantap. Nah, oke. Nah, sekarang bagaimana cara penyelesaian masalahnya? Untuk menentukan himpunan penyelesaiannya, siapa yang bisa jawab? Dengan menentukan himpunan penyelesaiannya, Bu, atau HP-nya. Oke, benar sekali ya. Nah, sekarang kalau kalian kira-kira sudah memahami maksud pembelajaran kita hari ini, nah, pembelajaran kita hari ini bertujuan untuk bagaimana kalian semua dapat mengetahui atau menyelesaikan himpunan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel serta mengaitkannya dengan kehidupan sehari-hari. Nah, model yang akan kita gunakan pada pembelajaran ini yaitu pendekatan contextual learning, yaitu ada invitasinya, ada eksplorasinya, ada penjelasannya, solusi, dan pengambilan keputusan. Oke, sekarang saya mau kalian mengamati lagi gambar yang kedua. Oke, sudah kelihatan semuanya? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Ya, Bu. Nah, sekarang kalian buka LKPD kalian yang sudah saya bagikan. Nah, kan sudah ada kelompok masing-masing kan? Nah, coba Ya, Ya, Bu. Bu. Ya, Bu. perhatikan pekerjaan kalian di LKPD. Amati gambarnya dan tuangkan ke dalam LKPD tersebut. Buat modelnya, amati gambarnya. Ikuti langkah-langkah yang ada di LKPD. Saya tunggu 2 menit ya. Siap, Bu. Ibu. Ya, Bu. Oke, sudah 3 menit ya, sudah 2 menit berlalu. Sudah, Bu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, pertanyaan sampai di sini. Bu, ada, Bu. Ya, Bu. Ya, apa itu? Bagaimana Bu, cara menggunakan metode gabungan ini? Karena kami belum begitu ini, Bu, belum paham, Bu. Oh, nah sekarang kan kalian punya buku paket kan? Nah, coba buku paketnya halaman 50. Coba buka buku paketnya halaman 57. Dan lanjut kalian mengerjakan sambil saksikan video mengerjakan, amati video yang saya bagikan ya. Biar kalian makin paham ya. Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Bu. Kak saja pasti. Nah, perhatikan semua videonya. Sebentar ya.
Oke, sebentar ya, videonya saya ulang ya. Iya, sebentar videonya saya ulang ya. Karena kebetulan ini sebentar. Saya coba dari MVV ya. Sebentar ya anak-anak sekalian, untuk dapat memahami pembelajaran ini, biar saya tampilkan video agar lebih paham. Sebentar ya anak-anak ya. Suaranya masih belum keluar ya. Oke, biar saya sambil jelaskan aja ya. Jadi di sini ada contoh soalnya. Sandi, Fadli, Rani membeli peralatan sekolah di koperasi. Si Sandi ini membeli 3 buku tulis dan 2 bolpoin. Mungkin ini kendala sinyal, jadi suaranya nggak keluar. Ia membayarnya 14.800. Nah, kemudian Fadli juga membeli hal yang sama dengan jumlah buku dan pulpen yang berbeda. Nah, dia membeli di koperasi 2 buku dan 1 pulpen dengan harga 8.700. Nah, jika Rani membeli 1 buku tulis dan 1 ballpoint, berapakah harga yang harus dibayar Rani? Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya ya. Kita menggunakan metode gabungan. Nah, langkah pertama penyelesaiannya, perhatikan, yaitu pertama dengan metode metode eliminasi. Nah, metode eliminasi itu yaitu kita harus buat dulu model persamaannya. Nah, model persamaan yang pertama di situ ada Sandi. Sandi itu dia membeli 3 buku dan 2 ballpoint. Jika bukunya itu X dan ballpointnya Y, maka 3X tambah 2Y sama dengan 14.800. Nah, jika Fadli membeli 2 buku dan 1 ballpoint, maka persamaannya 2X tambah Y sama dengan 8.700. Nah, persamaan ini yang pertama kita kalikan 1, yang kedua kita kalikan 2, didapatlah persamaan baru. Sehingga dapatlah nilai X sama dengan 2.600. Kemudian nilai X 2.600 ini kita substitusi ke persamaan kedua boleh, ke 1 boleh. Dalam hal ini saya ambil persamaan kedua. Nah, di persamaan kedua itu 2X tambah Y sama dengan 8.700. Itu kita masukkanlah nilai X-nya 2.600. Nah, nampak ya? Nah, jadi X-nya kita gantikan 2.600 ditambah Y. Sehingga nilai Y dapat 3.500. Sehingga kalau Rani membeli 1 buku dan 1 ballpoint, maka harga 1 buku 2.600 dan harga 1 ballpoint 3.500. Jadi total pembayaran Rani adalah 6.100. Oke, sampai di sini paham ya? Mudah-mudahan dengan video yang sederhana ini, maaf sekali. Padahal videonya sudah dicek bisa, tapi mungkin ada kendala hari ini, mohon maaf. Jadi bagaimana? Apakah sudah bisa melanjutkan pekerjaan LKPD kalian? Ada yang sudah bisa menampilkan hasil kelompoknya, menampilkan hasil persentase? Ada yang sudah bisa menampilkan hasil persentase kelompoknya? Ya Ibu, saya bisa pada kelompok ini saya akan menampilkan
hasil diskusi saya, jika penginapan kita umpamakan dengan X, tiket kita umpamakan dengan Y, maka 3 X tambah 2Y sama dengan 415.000. Persamaan keduanya, 4X tambah 4Y sama dengan 620.000. Karena kita mau menghilangkan Y, maka kita kalikan 2 terlebih dahulu yang atas dan 1 di bawahnya. Sehingga dapat persamaan barunya 6X tambah 4Y sama dengan 830.000. Yang keduanya sama dengan yang di atas, karena 4Y sama 4Y-nya sudah hilang, sudah sama, maka hilang. Kita kurangkan 6X kurang 4X, hasilnya 2X. Hasil pengurangan yang 830 tadi hasilnya adalah 210. Setelah kita dapatkan, maka nilai X-nya dapat 105.000. Karena nilai X-nya 105.000, kita masukkan ke persamaan 1 kembali sehingga dapat nilai Y-nya 50.000. Bagaimana Ibu? Itu hasil diskusi dari kelompok saya, Ibu. Oh iya, Revika, kelompok 1 ya Revika ya. Oke, bagus ya kelompok 1 ya. Jadi dapatlah nilai X-nya 105.000 dan Y-nya 50.000 ya. Oke, nah jadi dari sini apa nih kesimpulannya nih? Kesimpulan metode gabungan ini nih. Kelompok 2, Bu, mau membacakan kesimpulan, Bu. Oke, Sutarno. Oke, apa itu? Baik, kelompok 2. Kesimpulannya. Iya, metode. Jadi setelah kami menyelesaikan LKPD ini, bisa disimpulkan bahwa metode ini menggabungkan 2 metode, yaitu eliminasi dan substitusi, Bu. Jika salah satu variabel dieliminasi, maka langkah selanjutnya adalah mensubstitusikan variabel tersebut ke persamaan yang lain, Bu. Seperti yang sudah dipresentasikan oleh kelompok 1 tadi, Bu. Itu kesimpulannya, Bu. Oke, baik. Nah, sekarang berarti LKPD-nya udah siap ya. Nah, Sutarno tolong kumpulkan semua LKPD teman-temannya ya. Nah, sekarang buka buku latihannya. Ya, Bu. Baik. Sekarang buka buku latihannya, kerjakan tugas individu yang saya kasih ini. Ini untuk PR, Bu, ya. Oke. Ya, coba kerjakan ya. Oh, ya, Bu. Ya, Bu. Ditulis dulu oleh. Sudah nampak? Nampak, Bu. Nah, sambil menulis saya mau tanya nih. Sampai di sini paham nggak menggunakan metode eliminasi dan substitusi atau metode gabungan ini? Paham, Ya, Bu. Oke, jadi kalau ada nanti masalah kegiatan sehari-hari yang berkaitan dengan SPLDP, bisa tuh dipecahkan. Bisa. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Oke, coba saya tanya sekali lagi. Jadi apa kesimpulan hari ini nih? Coba siapa yang bisa jawab? Mas Saskia, Saya, Bu. Saskia, bisa jawab kesimpulan hari ini? Ya. Ya, adapun kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu cara menentukan himpunan penyelesaian dari sistem persamaan linear 2 variabel itu ada 4 cara. Yang pertama menggunakan metode grafik, yang kedua menggunakan metode substitusi, kemudian yang ketiga menggunakan metode eliminasi, dan yang keempat menggunakan metode gabungan. Jadi khusus untuk metode gabungan ini, Bu, itu metodenya adalah kombinasi dari 2 metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Saskia. Oke, saya berharap dengan pelajaran ini Ya, kalian semua sama-sama, paham Bu. ya. Nah, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Kemudian untuk menambah pemahaman kalian, saya akan nge-share link video tadi saya karena tadi mungkin kurang jelas. Jadi saya akan share
link video saya ya. Nah, ini linknya supaya menambah pemahaman. Kalau nggak bisa dicatat, nanti akan saya kirimkan ke grup kelas kita. Oke? Nah, sampai di sini saya rasa sudah cukup pelajaran kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup pelajaran kita, ada baiknya kita tutup dengan doa. Oke, Ketua kelas, Sutarno, coba tutup dulu pelajaran hari ini dengan doa. Baik, untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa sambil mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Oke ya, pelajaran kita hari ini. Semoga ya sama-sama, semoga semua dalam keadaan sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu, jangan lupa minggu depan kita ulang harian ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Siap, Jangan Bu. lupa minggu depan kita ulang harian, persiapkan diri kalian. Nah, ingat, saya sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.